Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berharga ini, di tempat yang mulia ini kita diizinkannya menikmati kebersamaan ini. Mudah-mudahan kebersamaan dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dalam ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Oleh itu mari kita bersyukur. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa kita nikmati sepanjang umur, sehingga kita bahagia di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan pula ditempatkan di surga Al-Firdaus Al-A'la. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang tentu dalam majlis-majlis seperti ini kita mesti selalu mengingat dan menyebut namanya, karena dia adalah sang guru kita yang telah mewariskan kepada umat ini ilmu yang bermanfaat serta amal yang soleh. Mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah cinta yang diterima, sehingga di akhirat nanti kita berhak mendapatkan syafaat darinya. Amin. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, masih bersama Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab al-wujub 'ala al-muhafazati atau bab wujub muhafazati 'ala sunnah wa adabiha. Bab tentang wajibnya menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kemarin selesai dari hadis Al-Irbad ibn Sariyah. Itu hadis yang kedua dalam bab ini, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menasihati sahabat dengan nasihat yang sangat membuat mereka terharu, sampai-sampai hati mereka bergetar dan mata mereka berlinang air mata. Lalu mereka minta wasiat ke Nabi alaihissalam, seolah-olah wasiat orang yang akan meninggalkan kami. Maka Nabi wasiatkan, usikum bittaqullahi, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah.
menegakkan perintahnya, meninggalkan larangannya. Wasam'i wat ta'ah, dan mau mendengar dan taat kepada siapapun yang diberi amanat untuk menjadi pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang jadi amir kalian, pemimpin kalian hamba sahaya, yang secara legalitas tidak boleh, tetapi mungkin terjadi dia menjadi pemimpin tanpa melalui proses yang legal. Tapi kalau sudah jadi pemimpin wajib ditaati. Misalnya kudeta kan tidak boleh, memberontak tidak boleh, tapi kalau dia memberontak dan jadi, maka wajib ditaati. Sebab apa? Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sebab siapa yang hidup di antara kalian setelahku pasti melihat perselisihan yang banyak. Berselisih karena apa? Tak mungkin karena Al-Quran dan Sunnah. Pasti karena pemahaman dan hawa duniawi. Pasti karena hawa pemahaman yang berbeda. Oleh sebab itu, supaya kalian tidak berlarut-larut dengan perselisihan yang banyak itu, maka balik ke pangkal yang sudah ditinggalkan dan diwasiatkan Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati, maka peganglah sunnahku. Tamassak wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang cerdas, yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham, kuat-kuat. Setelah itu Nabi tunjukkan lawannya yang menjadikan persatuan kita rusak, yaitu wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah hal-hal yang baru dalam beragama. Karena pasti yang dimaksud adalah dalam beragama. Karena persatuan dan kesatuan kita beragama ini rusak karena urusan agama. Kalau urusan dunia tidak ada orang bikin golongan agama. Ada enggak? Golongan penjudi Islam, enggak ada. Ada enggak? Golongan koruptor muslim, ada? Enggak ada. Yang membuat aliran-aliran dalam Islam itu adalah masalah agama. Makanya pasti yang dilarang Nabi mengada-ngada dalam masalah agama. Jangan kadang lu lima itu rupanya. Sabda Nabi kan. Wa ikum fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu mesti sesat. Nah, di sini menafsirkan hadis ini khilaf juga kan? Akan terjadi juga khilaf. Padahal jelas terang setiap bid'ah sesat. Tapi ada yang bilang enggak. Ya, enggak lah, Nabi nak pandai jelaskan lah. Katanya laisa kullu bid'atin dalalah, tidak setiap bid'ah itu sesat. Tentu terpaksa kita milih lagi Syekh, antara mengikut perkataan Nabi dengan perkataan sebagian kecil ulama. Bunyinya besar karena memang pendukung bid'ah banyak. Tapi kalau dikaji kepada ulama yang mengatakan bid'ah hasanah itu paling sedikit. Paling sedikit. Nah, jadi segelintir mereka mengatakan ada bid'ah hasanah. Tapi kalau sebagian besar ulama mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Karena Nabi katakan setiap bid'ah itu sesat sekalipun hasanah. Sekalipun bid'ah hasanah tetap sesat. Soal nama. Nah, dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin. Ya, mungkin barangkali perlu dijelaskan lagi bila seandainya. Karena Nabi suruh mengikuti sunnahnya dan sunnah khulafa ar-rasyidin.
Khulafa Rasyidin ada berapa orang? 4. Berhasil dari perpaduan seluruh hadis, riwayat dan athar. Maka sepakat ulama mengatakan bahwa Khulafa Rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ini yang ijma'. Tidak ada khilaf di dalam masalah itu. Cuman ada sebagian memasukkan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan ada pula sebagian yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz. Ini khilaf dalam masalah itu. Tapi yang 4 tidak ada khilafnya. Wallahu ta'ala. Nah, bila terjadi misalnya bertentangan antara sunnahnya Nabi dengan sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin, bagaimana caranya? Mulai tapanu sana. Ibu lo ni kan sunnah khulafa ni kan. Nah, gimana caranya? Hah? Bila bertentangan. Ini tidak bertentangan insyaallah, tapi bila bertentangan. Tetap sunnah Nabi didahulukan kecuali ijma' sahabat semuanya. Tapi kalau ijtihad pribadi, walaupun dia khalifah di antara khulafa Rasyidin, tetap sunnah Nabi dikedepankan. Ada contohnya? Kan tak ada orang. Ni iso no cakap, tak ada orang. Ni iso kan tak ada orang kau dok ti kan comel kan tak ada kan. Iya tak? Awak kan nak lay. Comel kan nanti dah. Tak tahu seandainya. Tapi ada. Ya, ada sebagian yang bisa ditafsirkan bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi anggap tidak tahu. Kalau tahu maka sunnah Nabi didahulukan. Jelas? Ini kalau bahasa dulu tak tambah hadis dulu. Nambuat contoh dulu, panjang situ kan. Nah, isu itu bahasa tak? Misalnya, kalau seandainya ada di antara sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang tidak terjadi ijma' sahabat di dalamnya, hanya ijtihad Umar misalnya, lalu pendapat ulama sahabat yang lain berbeda dengan Umar, atau misalnya Abu Bakar lalu ijtihad yang lain berbeda dengan Abu Bakar, mana dahulukan? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas? Dia minta contoh gini enggak jadi tambah orang. Dah. Sampai situ dulu. Sekarang masuk kepada hadis yang kelima dan yang kelima dari bab ini. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-khamis, yani al-hadis al-khamis. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, dua ayah dan anaknya sama-sama sahabat. Ini kisah Nu'man ibn Bashir yang dimana ayahnya hendak memberikan dia hadiah berupa sebidang tanah dan tidak memberikan pada saudaranya yang lain. Maka dia minta Nabi yang jadi saksi. Lalu Nabi katakan kepadanya, "Aqul la auladika nahaltahum?" Apakah semua anakmu kamu berikan hadiah seperti ini? Lalu jawaban Bashir, "Tidak ya Rasulullah. Kalau gitu saya tidak mau jadi saksi untuk sebuah kezaliman." Jadi kalau babnya bab hadiah wajib sama banyak, sama rata. Tapi kalau babnya bab nafkah, babnya bab nafkah sesuai kebutuhan. Tak mungkin lah jajan anak kuliah dengan jajan anak TK sama. Kan tak sama dah. Kan tak dah. Anak TK ke rumah bu. Kalau anak kuliah apa-apa ada ke Jakarta kan tak sama belanja. Jadi sesuai
kebutuhan. Bab nafkah. Itulah yang adil. Nah, jelas nyesuklah kadang nyesuk banyak. Dah dapat pada abang sok dia dulu kan ya? Kan ya? Indah. Saya tengok presiden awak. Mana banyak bagi Pak Jokowi pada gaji Megawati dulu. Bang. Banyak Jokowi ni kan? Kan ya? Mana banyak gaji Pak SBY pada Pak Jokowi? Jokowi mana banyak gaji Soeharto pada gaji Pak SBY? Banyak Soeharto kan? Nah, banyak Pak SBY ni. Tak boleh Pak Soeharto panggil misalnya banyak gaji yang sekenek ni nya. Apa dia copet no jadi? Apa dia copet no jadi? Presiden. Nah, jalannya sama. Mana banyak gaji awak dulu pada gaji awak kini? Ya awak dulu nang pensiun nang ala tutu. Apa pegawai lu? Apa pertama dia angkat? 60,000 nampak? Iya kan 60,000 kan? Dan lain-lain sejuta dah mati. Dia manggil ke dan nya 60,000 waktu itu tu ndak sikit nak banyak dah gitu. Jalannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat sama ada kawan kan ustaz kadang dapat ustaz dan kenek ni. Kini orang bawa doktor ni dan soalan doktor lah 10 tahun ke depan banyak lah pada dapat dan kini gaji lah. Kan ya? Kan ya enggak? Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu adil itu tidak mesti sama sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Tapi kalau hadiah mesti sama. Biar anak pertama 10 juta, ikut bejul 10 juta. Dapat nafkah bab hadiah. Jelas? Oleh sebab itu Nabi SAW tanya, anakmu seluruh kamu berikan? Katanya enggak. Kalau gitu saya enggak mau jadi saksi untuk sebuah kezaliman. Makanya disuruh beri masing-masing sama dengan diberikan kepada anaknya si Nu'man. Ini maklumlah Nu'man kok anak bini non muda. Itu masalah. Anak bini muda. Yang lain itu anak bini tua. Ini kadang sayang ke. Muda pandai merayu gitu masalah. Iya coba. Waktu bini pertama kan ada macam begini pendapat lah. Kan ya. Lah bini dua kan tak lah pendapat. Atau bini dua lah senang duit. Waktu bini pertama supaya bayar duit tu sudah itu atau dia kan wangi bini pertama mana. Tak kanang tak abang dia nyanyi. Juara kara awak dulu nyanyi. Kini lelawe sawit abang lelawe nampak dunia empat ni. Hanya mau sama dia pengen tuan di sawit tu dulu. Ustaz. Baik kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Qala dia berkata, Nu'man ibn Bashir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kalian mesti menyamakan, meluruskan saf-saf kalian atau Allah jadikan wajah-wajah kalian saling berselisih. Subhanallah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam satu riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nu'man bin Bashir juga radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana, meluruskan saf-saf kami. Hatta ka'annama yusawwi bihal qidah, seperti dia meluruskan busur panah. Seperti dia meluruskan busur panah. Hatta iza ra'a anna qad aqalna, sampai beliau yakin kami sudah paham. Kami sudah paham, jadi kami sudah menurutinya. Ini kadang-kadang awal-awal kan tak paham gitu kan. Sawu sufu bakumnya, tak tengok-tengok ada terlalu itu tak ada kan ya. Rapat dan luruskan safnya. Dapat tahu kau kira lu jawab begitu lah sebagian. Sampai betul-betul di majun sekete, rapatkan sekete. Itu adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bahkan disebutkan di orang lain, beliau sampai masuk ke saf kedua, ketiga dan seterusnya.
dan di video adanya di ujung ke ujung. Kalau lalui maka kalau belum lurus maka Nabi perintahkan untuk diluruskan, dan kalau sudah lurus baru beliau takbir memulai salat. Kalau gitu poncang tak dia? Apa? Sangat penting meluruskan saf itu. Makanya sebagian imam, mungkin sebagian besar hari ini lah maju ke depan dah awak tengok adik makmum lah kan ya. Iya nak. Kadang dek sogan lagi nengoknya pejabat di belakang lagi. Hah? Betul. Atau orang lebih senior dia. Tidak. Imam kalau sudah masuk bab salat dia berkuasa penuh. Berkuasa penuh. Buktinya siapa yang tidak ikut imam batal salatnya. Tak capek maupun terlambat. Kalau sampai dua rukun tak ikut imam lah tak sah salatnya lah kan. Makanya kalau satu rukun masih ada istilah tak ada rukun arkan, tapi kalau sudah dua dia sudah membatalkan salatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka Nabi SAW mengatakan ka'annama meluruskan seperti meluruskan busur panah, hatta idza ra'ana qad aqalna anhu, sampai kami benar-benar sudah memahami apa yang diinginkan. Thumma kharaja yauman, suatu hari beliau keluar, faqama hatta kada yukabbir, lalu beliau berdiri sampai hampir takbir. Dia berdiri di tempatnya hampir beliau takbir. Ini memulai salat. Fara'a rajulan badiyan sadruhu, lalu terlihat oleh beliau seorang laki-laki yang dadanya maju ke depan. Kalau maju ke depan tentu kaki maju. Faqala ibadallah, dia katakan wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, demi Allah mesti kalian luruskan saf-saf kalian atau Allah akan jadikan wajah-wajah kalian berselisih. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau wajah kalian akan berbeda dan berselisih. Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab al-muhafazati atau al-hathi ala al-muhafazati ala as-sunnah wa adabiha, bab perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sampai sab salat pun akan membuat kita, kalau tidak menghidupkan sunnah di dalamnya, membuat hati kita akan, wajah kita akan saling berselisih. Apa makna saling berselisih? Ulama menyebutkan bisa wajah kita itu berubah. Memang wajah kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana dulu orang-orang Yahudi, Bani Israel, ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menangkap ikan di hari Sabtu dan diuji dengan ujian ikan banyak main di hari Sabtu, akhirnya mereka terpecah, tidak lagi menghidupkan sunnah nabinya, yaitu larangan mencari ikan hari Sabtu. Maka mereka berbuat atau membuat modus, bagaimana caranya supaya kesannya tidak melanggar, tetapi hakikatnya melanggar. Dibentangkanlah pukat jalannya di hari Jumat, terus dia ambil hari Ahad. Kan tak terganggu ibadah kita, kan tak terganggu ibadahnya. Hari besarnya orang Yahudi hari Sabat,
Mereka hari Sabtu seperti kita Jumat. Nah, akhirnya mereka seolah-olah tidak melanggar. Siapa yang punya ide yang seperti itu? Pasti orang cerdas. Sahih? Pasti orang cerdik. Tapi tidak patuh. Itu masalah orang cerdik orang tidak patuh. Ikutin orang cerdik tidak boleh diikut. Ini cerdik tapi untuk melanggar pandai. Cerdik untuk meninggalkan sunnah pandai. Cerdik untuk tidak melaksanakan sunnah. Akhirnya terpecah mereka gara-gara orang cerdas tadi. Ya, yang cerdas menuduh yang melarang. Wah, nak guna otak ranyanya. Itu kan gitu. Wang tak guna otak. Kan larangan tu tak faham. Larangan ke cari ikan hari Sabtu tu supaya jangan terganggu ibadah hari Sabtu. Makanya ngerti belajar fikih kenanya. Belajar fikih. Supaya paham makna larangan dan suruhan. Kan itu coba soal kininya kan? Kan ya? Siapa yang konsisten dengan larangan dan perintah Allah dan Rasul dianggap pemahamannya kaum tekstualis. Apa makna kaum tekstualis? Yang tidak berkembang pemikirannya, terpaku dengan teks-teks syar'i. Padahal dunia ini berkembang, maka harus juga berkembang. Akhirnya bertentangan dengan kaum kontekstualis. Digambarkanlah kaum kontekstualis ini orang-orang hebat. Yang tekstualis adalah kaum-kaum yang tak berpikir, atau kaum-kaum yang bongak-bongak lah, tak berkembang pemikirannya. Itu bahasa yang digunakan sepanjang zaman. Makanya ada yang mengatakan kalau kita ikut metode as-salaf dalam beragama, agama ini tak akan maju. Kita menjadi orang-orang inklusif atau eksklusif. Sedangkan agama ini harus kalau bisa colorful, yaitu multi warna. Nah, ini yang membuat di Indonesia ini Islamnya multi warna, full colors. Jadi, dan ini dipuji oleh orang-orang luar negeri, orang Kanada, orang Amerika, orang Jerman memuji Islam Indonesia karena banyak warnanya. Dan ini dianggap sebagai khazanah kekayaan Islam. Demi Allah bukan. Justru ini yang akan merusak Islam. Orang kafir tentu gembira melihat itu. Tapi orang Islam yang paham bahwa itulah punca daripada seluruh perpecahan kita. Kemudian fatwa muiru sebanyak-banyak ana mendebat. Sebanyak-banyak ana mendebat. Kemudian dilarang dek mui mengucapkan selamat perayaan agama lain. Banyak debat tu. Mui konyol tololnya. Adanya macam itu. Padahal mui lah berhati-hati bono wadangnya. Kadang tak berani ngodon fatwa, kadang dek toge, dek takut sawi. Konyol dan tapi kono juga. Adalah salam lintas agama di patuan je dak mui. Memanglah telah ambil cuma patuan tu masalah. Aku di awal akhirnya dituju je ndak ngerti dia nak mencari-cari tadi. Nah, balik yang tadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terpecahlah orang-orang itu menjadi tiga. Antara pelaku dan tokoh intelektual yang membolehkan dan atau mendiamkan. Kemudian yang ketiga adalah kaum tekstualis tadi yang melarang mereka melakukan itu. Ya. Akhirnya sebelum kejadian hukuman turun, perdebatan sudah terjadi antara tekstualis dengan
kontekstualis, yaitu yang pro untuk membiarkan, tidak usah ditegur, kan ini boleh saja. Ya, secara secara alasan filosofisnya ada, alasan logisnya jelas, retorikanya bagus, kan supaya ibadah kita tak terganggu di hari Sabtu ini, tak terganggu. Padahal Allah SWT tidak mengatakan masalah ibadah, jangan cari ikan hari Sabtu. Tidak jolly larangan lah. Kan jolly larangan, jangan cari ikan hari Sabtu. Tapi tetap juga banyak yang menafsirkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, coba lihat kaum para sahabat Nabi SAW ketika masalah membukakan bahu kanan tawaf qudum, tawaf pertama sampai di Makkah, itu asalnya setelah Sulhul Hudaybiyah di Umratul Qadha. Nabi SAW suruh sahabat membuka bahu kanannya ketika tawaf. Tahu tak tuan-tuan dan puan kenapa disuruh Nabi begitu? Karena beredar isu viral di kalangan musyrikin Makkah. Kan dulu kan tidak ada satelit kan. Jadi isu berkembang, orang-orang yang hijrah ke Mekah itu dah kurus-kurus. Sebab Madinah waktu itu adalah daerah endemi. Kalau potong pandemi ya, endemi masih di bawah pandemi. Penyakit malaria. Dan memang kenyataan gitu. Oleh sebab itu, dianggaplah mereka orang-orang penyakitan. Maka orang-orang Quraisy di atas Jabal Abil Qubais di Mekah, mereka di atas itu menonton orang-orang Islam yang sedang tawaf. Maka ada hikmah, tapi bukan illah. Ada hikmah di situ supaya nampak oleh mereka bahwa kita kuat. Maka menunjuk kekuatan itu diperlukan di depan orang-orang yang depan musuh kita. Orang yang memusuh kita, ya harus kita tunjukkan kita orang kuat, baik kuat prinsipnya maupun kuat fisiknya. Harus nampak kekuatan kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya orang Quraisy ternyata tidak benar dugaan mereka. Ternyata orang itu kuat. Karena setelah Umratul Qadha tahun ke-7 ini nanti Nabi akan merencanakan sesuatu yang belum mereka bayangkan. Sah? Apa itu? Nah, tidak terbayang juga rupanya. Awak ada baca bahwa tahun ke-8 nanti Nabi akan membebaskan kota Makkah. Membebaskan kota Makkah. Dan ini misi belum terbayang oleh siapapun, tapi Nabi sudah merencanakan itu. Nah, ketika melihat kekuatan itu, ketika nanti serangan di tahun ke-8, mereka boleh berpikir panjang lagi kan, tidak kurus-kurus orang itu tapi kuat-kuat. Nah, syahid di sini setelah Fathu Makkah, siapa yang berkuasa lagi? Orang Islam. Kemudian di haji tahun ke-9, Nabi belum haji. Apakah itu masih dilakukan? Membuka bahu kanan tadi masih dilakukan? Masih. Ada orang Quraisy nonton lagi? Enggak ada lagi. Dan di tahun ke-10 Hijriah Nabi haji wada. Ada orang musyrikin yang haji lagi tahun ke-10? Enggak ada. Tahun ke-9 ada. Maka Nabi tidak haji di tahun ke-9. Kenapa Nabi tidak haji? Sebab kalau beliau haji tahun ke-9, orang musyrikin masih haji, orang mengira haji boleh dilakukan oleh orang musyrik. Maka Nabi berikan kesempatan terakhir tanggal 9, Nabi tidak ikut. Karena Nabi tidak boleh mendiamkan kebatilan. Tidak boleh mendiamkan kemungkaran sekecil apapun. Kalau kalau takut, mati je lah. Kan itu kan? Kalau Nabi tidak boleh. Nabi tidak ada cerita mengingkari dan mati dong. Harus
Kalau batil harus dikatakan batil, hak harus dikatakan hak. Berarti mana kau jawab pada kau Nabi. Nah, jangan cita-cita jadi Nabi ya bang. Saya jadi Nabi tu, tak bolehnya diam lah. Sebab kalau diam dianggap sunnah takririyah. Jelas ya? Makanya tak boleh Nabi mendiamkan kemungkaran. Dan tak boleh ada kemungkaran yang terjadi di zaman Nabi kecuali harus diketahui oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau tidak dia langsung mengetahui, mungkin dilaporkan sahabat atau dilaporkan oleh malaikat kepadanya. Tidak boleh satu pun masalah yang terjadi berkaitan dengan hukum syar'i di zaman Nabi masih hidup kecuali mesti diketahui oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, pekerjaan itu tetap dilakukan oleh sahabat sampai masa Umar. Ketika ditanyakan, kenapa masih buka lagi? Tak ada orang Quraisy lagi di situ. Katanya, wallahi la natruku syai'an fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mau meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita paham bahwa tidak semua hukum bila hilang ilatnya, hilang hukumnya. Makanya kaidah para ulama yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman laisa 'alal itlaq. Bahwa hukum itu beredar dengan ilatnya. Kalau ilatnya ada, hukumnya ada. Kalau ilatnya tidak ada, hukumnya pergi. Ini tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Karena ilat itu ada ilat ta'abbudi dan ada ilat aqli. Dan kadang-kadang ini yang tidak dipahami oleh atau salah memahami oleh sebagian kita sehingga mengatakan asal ilatnya ada maka hukumnya ada. Kalau ilatnya tak ada maka hukumnya tiada. Akhirnya banyak sunnah yang diparkir, banyak sunnah yang dikarantina akibat ini. Wallahu musta'an. Masuk waktu? Kita tutup atau azan dulu? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح
Allahumma rabbana kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika mereka berselisih, maka Allah rubah wajah-wajah mereka menjadi wajah-wajah kera dan babi. Nah, di antara tafsir ulama, Allah akan merubah atau membuat wajah kalian berbeda-beda. Salah satu tafsirnya ini. Dan mungkin itu terjadi di dunia dan mungkin terjadi di akhirat. Tapi sebagian ulama menafsirkan bahwa ikhtilaf atau mukhalafatil wujuh adalah maknanya adalah secara maknawi, yaitu hati kita tidak lagi disatukan. Dan nampaknya memang terasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati antara yang mau meluruskan saf dan yang tidak meluruskan saf. Akan terlihat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara yang mau meluruskan, yang mau merapatkan saf dengan yang tidak, akan hatinya berbeda dengan antara mereka. Sahih? Nah, kecintaan. Sebab begini, mau merapatkan saf saja tidak mau, padahal bersentuhan kaki sama kaki, bahu dengan bahu saja. Bagaimana kalau sempat bersentuhan mobil sama mobilnya bergeser? Sah? Atau jangan-jangan nempel duit sama duitnya, kepentingannya. Kaki aja tidak boleh disentuh. Sah? Bagaimana nanti perbatasan tanah, rumahnya dan sebagainya. Tidak boleh tampil seketik, kan ya? Jadi ada pengaruh kepada ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, atau Allah akan membuat wajah kalian berselisih. Dan ingat, dalam hadis lain kan disebut saf yang tidak rapi dan tidak rapat akan menjadi tempat bagi syaitan. Ada yang komentar, baguslah syaitan ikut sholat sama kita. Jadi kadang-kadang sunnah dijadikan sebagai bahan guyonan oleh orang yang tidak mencintainya. Saya yakin karena dia tidak merasakan cinta pada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sebab setiap sunnah Nabi sepertinya diperolok-oloknya. Kan dibilang semakin panjang jenggotnya semakin goblok, nah, gitu ya. Kan dia juga ngomong seperti itu. Semakin panjang jenggot semakin goblok. Ketika ada tokoh LGBT dunia nak datang ke Indonesia, dia juga yang dukung. Ya, dia juga yang dukung. Apa katanya? Kan warga ormas kita ini imannya sudah terlatih, kuat-kuat, tidak terpengaruh. Karena setiap hari digoda sama setan dan iblis, tidak apa-apa. Apalagi hanya digoda oleh seorang tokoh. Dan memang buktinya mereka memang dah kebal godaan iblis. Tanpa digoda iblis saja sudah udah kacau, na'udzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak meluruskan dan tidak ini kan terancam Allah akan memisahkan, membuat berbeda-beda wajah-wajahnya. Dan para ulama menafsirkan wajah di sini adalah hati mereka saling berpaling dari satu sama lain. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kembali lagi hadis ini dimasukkan dalam mendirikan sunnah, karena menjaga sunnah itu akan menyatukan hati. Sebab kita menjadikan imam kita hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering kita digugat oleh kawan-kawan sebelah. Ini yang ngaji-ngaji Darul Hijrah itu siapa imam yang mereka ikuti? Kan ya? Ya fikihnya imam siapa, akidahnya imam siapa, tasawufnya imam siapa, tasawwufnya imam siapa. Subhanallah.
Memang agama ini sumbernya berbeda-beda ya. Maka kita jawab dengan hati yang mantap, dengan prinsip yang kokoh. Imam kami dalam semua itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tasawuf kami tasawufnya Rasulullah. Tak lupa baca dong. Iya, karena makna tasawuf itu diartikan dengan pembersihan jiwa. Maka Nabi mengajarkan kita tazkiyatun an-nufus. Maka sufi kita sufi Rasulullah. Kalau meminjam istilah tasawuf. Nah, kemudian akidah kita akidah Rasulullah imam kita. Fikih kita juga fikih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi tidak paham dia dulu ketika mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ya kita ikut itu. Memang Nabi tidak paham dulu. Kalian luruskan saf atau Allah jadikan wajah kalian saling berselisih. Paham kan? Tanda beliau paham sampai diluruskan dulu saf kedua, ketiga, keempat. Dia luruskan baru beliau takbir, dan itu memakan waktu. Kalau bukan karena sahabat orang penyabar, mungkin dah maju mereka jadi imam. Apa dia melamun aku puyahnya. Dan itu terjadi. Ya ketika ada teman kita dulu tamat Madinah, pulang dan semangatnya menggebu-gebu, cuman hikmahnya agak kurang sedikit. Itu aja masalahnya. Dia ingin terapkan pula hadis ini. Jadi imam lah. Luruskan safnya. Tengok saf pertama. Jalan dari pangkal ke ujung kan. Masuklah saf kedua, jalan pangkal ke ujung. Pasnya ke saf ketiga maju engkau jadi imam. Allahu Akbar. Hah? Antum bingung imam jadilah membatalkan salat uang kan tak boleh orang akhirnya di belakang sekali. Iya, jadi ini memang sunnah Nabi, tapi penerapannya sebagaimana dulu Nabi juga berangsur dalam dakwah, kita juga kena angsur juga. Yang pertama jelah tengok dulu. Sudah esok angsur sabka kedua lawak sudah punya dah berkuasa penuh abolah sampai sok ke-8 tanah. Kalau sahabat lain buat dia sudah di Masjidil Haram macam ni ya dia bila salat. Iya. Nah, tapi alhamdulillah lama-lama sebenarnya kan bukan hanya dengan cara meluruskan itu langsung oleh imam, mengaji kita ini satu cara mempercepat itu. Makanya ketika kita bacakan hadis Nabi meluruskan, kemudian menyuruh merapatkan. Jadi bojo pendapat-pendapat lain mengurangi cinta sunnah tu lah. Kan tak mesti rapat, kan iya. Kan ada memang bukan kita tidak menafikan, ada ulama yang mengatakan kalau ndak rapat ndak apa-apa. Ndak mesti ditautkan. Kan ada pendapatnya. Ndak menafikan orang. Tapi apakah itu yang harus kita ikuti atau Nabi yang kita pedomani? Mana nancak agak menerapkan sunnah Nabi atau menerapkan pendapat ulama tadi? Sunnah Nabi alaihissalam. Jadi palama julah. Kan ya? Uanglah semangat tiba-tiba di palama. Itu tidak. Makanya jangan bangi juga kalau anda mau ngaji awak kan awak baca juga kaji-kaji nan. Aneh-aneh tu uang lah nak masak. Lah nak makan lah. Sudah itu buat talia. Suano buat padi dia. Anak kena mau jual uang lah nak makan lah bang. Tu bojo padi alun bajamu lah. Iko selesai dah lo beko makan amo tuan-tuan. Bang lah masak, onang lah masak. Suojo dia memang numbuk padi dia. Bo beko malah tumbuk jamu padi kalau sudah itu bo kami asin padi, sudah itu bo masak nasi. Tu sabar. Tak kan sabar yang dah oleh nyebang lama masak. Ni Nabi ke neko. Dah selesai. Kan ya? Sama masalah dunia. Nabi alaihissalam kan latun dulu kepadanya Al-Quranul Karim. Dah berdakwah dengan Al-Quran. Tidak pernahnya membuat irama dakwah dan nada dakwah dan irama. Tu ada orang nak cuba buat macam itu. Uang lah matang masak kaji dia bosong dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selesai kan? Masak kaji. Sudah itu nak buat di pamata kaji uang. Tak kena buat. Oleh sebab itu
Kalau nak mulai masak balik, cai wang nalun masak lah. Wang masak lah masak, tak kena mau masak je lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka dari hadis ini kita pahami bahwa sekecil apapun sunnah yang dihidupkan, pengaruhnya sangat besar pada menyatukan hati dan merapatkan barisan. Oleh sebab itu jangan berhenti seperti kata Imam An-Nawawi di sini untuk senantiasa menegakkan dan menjaga sunnah Nabi alaihissalam sekecil apapun. Oleh sebab itu imam kita Rasulullah SAW mujtahid mutlak sekaliannya kan itu langsung ke Al-Quran je sunnah de nak sabit terlambat jago lah lama lo so jago tapi ndak so nak kenton tu dek mereka kawan-kawan nyebut macam itu lah mosong dak lu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ada non tukang kubalo ke ya kan ada kubalo ke tu datang ke Nabi duduk belajar situ woi apa kau jang kubalo kambing aja duduk situ kan tukang kubalo ndak boleh berilmu dah ada ndak ada lan tukang buat pisau buat candung buat tombak tahu kan dek Nabi belajar iko mujtahid mutlak boleh sih kokonya ada tuan-tuan. Jadi mereka dulu belajar Al-Quran dan hadis langsung ke Nabi itu enggak langsung ke Nabi tak pun tak boleh awak kini langsung ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalirnya jadi sabuk lah beka ngaji Rabu Rabu ngaji Kami panjang janggut Jumat cingkrang kain satu berapa tuan tak nahu ni jadi turun Sabtu berdakwah apa dirawakannya Nabi melarang wa'ang mencukui janggut kan dakwah tak patuar kan dia kemudian Nabi menyuruh memotong celah mangkek saung itu patuar enggak itu hadis Nabi balighu anni walau ayam. Jadi enggak ada Nabi pernah melarang yang tidak mujtahid mutlak jen duduk aja dayan pergi belajar ke nang tanda lu ada tu apa dek buat-buatlah syarat-syarat tu gini di mana datang syarat itu tu siapa membuat nang kini aja runya nang kini aja nya kan sabui kau wangi tuan-tuan kan nya guru tadi sitan sabui guru kan tak ulio gitu kan nono nak tantu datang ke dan kan sebuah nama nah jadi nang tu aja padahal seluruh ulama jamahirul ulama tak pernah mensyaratkan belajar hadis tu mesti mujtahid tapi kalau nak jadi mufti nak jadi imam besar awak jadi mufti jadi faqih ayo harus duduk khusus dengan ulama besar. Tapi kalau untuk memahami Al-Quran dan hadis tak pernah dihalangi oleh Nabi menon mekanik ndak boleh berkaji lah menon petani ndak boleh belah ndak ada makanya ndak boleh dikatakan uang mekanik jangan toto boleh nak kamu ndak ada nak dokter kah nak pengacara kah nak ekonom kan kalau dia duduk belajar ilmu itu tidak membatasi ya tidak boleh kita katakan wah sarjana agroekonomi agrobisnis lah atau apa dulu fatwa tidak masalahnya tidak fatwa menyampaikan ilmu inya ketika belajar agrobisnis tu ya lama ngaji pada awak gila pada awak di pondok ke ya guys ya tak beres ya di Jogja kan ada dibuat dan tentu orangnya dibuat kos dengan dengan fasilitas hotel bintang 7 di situ
ditempatkan atau yang berhak menempatinya orang-orang kedokteran, orang-orang teknik yang cerdas-cerdas. Tapi dengan syarat ikut pengajian. Lobby pada di pondok ngaji ni saya. Dan tidak boleh tidak solat berjamaah. Sekali aja tidak berjamaah dapat teguran, kedua kali silakan angkat koper nak kaki dong. angkat koper. Iya. Nah, kalau begini mereka setiap malam ditempah, walaupun kuliahnya ikut di nuklir, ikut di teknik apa namanya? Engineering, ini teknik elektro, ini teknik informatika, ikut di Fisipol, tidak masalah. Sebab mereka belajar agama. Dan justru yang seperti ini biasanya lebih mudah, lebih cerdas. Karena mereka asalnya cerdas, lalu dibina dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kaum muslimin sama dengan kalau kuliah di Arab Saudi juga seperti itu. Kalau mereka kuliah misalnya, kalau kita kan kuliah memang ini mohon maaf, saya sudah berusaha upaya untuk mengusulkan, karena awak tidak buat keputusan kan, mengusulkan ya supaya seluruh jurusan, seluruh prodi menjadikan Al-Quran dan hadis mata kuliah dasar umum NKDU. Artinya Al-Quran 8 semester, hadis 8 semester. Kemudian bobotnya sekali masuk minimal 3 SKS. Alun masuk. Alun terpikir ada orang. Tapi kalau sampai dan rektornya, dan bisa ada insyaAllah. Kalau tidak cewek, coba tunjuk ada, tapi tidak pakai asesmen. Dan kalau pakai balas saing, tidak notor. Tapi tunjuk langsung, lain. Ada berani? Hah? Tidak ada berani. Tidak punya berani. Pokok kalau masih pakai asesmen, masih belum bobo, dan tidak tahu. Ini jolek kalaran doa. Jolek kalah. Nyawa tidak sepanang urus pangkit kan? Tidak urus pangkit dah, jadi itu masalahnya. Jadi kaum muslimin muslimat. Tapi buat itu senang dunia. Kalau amu, apa payah? Dibuat konsep, diusulkan, paling disuruh revisi. Buat revisi sekian. Kok uang noyong? Nah, apa ya? Mudah. Kalau mau. Dan lancar. Iya. Jadi profesor tafsir karena juz 30 enggak lancar. Apa sebab? Tadi lah. Al-Qur'annya jurusannya tapi baca Quran enggak lancar. Karena enggak dinaikkan standarnya. Enggak dinaikkan standarnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin, imam kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kita dengarkan perkataannya, kita lihat contoh amalnya atau sahabat yang mengikutinya. Yang di luar itu kita tinggalkan, karena meninggalkan yang tidak joleh lebih bagus daripada meninggal yang tidak joleh. Lebih bagus daripada melaksanakannya. Karena berspekulasi di akhirat tidak ada revisi soalnya. Tapi kalau di dunia kalau ada spekulasi mungkin aja bisa ada edisi revisi. Kalau akhirat tidak, masalah pahala bilo dibuka. Masalah pahala bilo dibuka apa? Nah, Bu ya. Di akhirat kan ya? Kan di padang mahsyar, Bu. Kan ya? Kalau gini tidak, Sodo mengatakan so untung sunyinya. Kan ya condok berdagang jauh soleh buntung pas dihitung akhir tahun buntung san. Nah, semua menyangka dia berbuat baik, tapi tidak ada dasar daripada Nabi yang amalannya paling baik. Oleh sebab itu jangan bingung jawab enggak. Mosong imam kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja bingung nak dapat jawabnya. Pertanyaan yang paling payah dijawab itu yang paling senang jawab. Itu yang paling senang. Itu tidak pakai ulama. Berapa lu orang tidak pakai ulama. Sampai hadis ke awak siapa meriwayatkan? Misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari ulama. Sudah itu ini meriwayatkan dari gurunya. Gurunya ulama. Dari guru sampai ke Nabi. Nabi ulama.
Ulama tu temu hadis Nabi dari Nabi ndak ulama tu. Ndak lewat ulama tu. Lain, alhamdulillah. Jadi justru kita yang paling banyak memakai ulama. Walhamdulillah. Daripada yang mengaku diri dengan Syekh Fulan, asal itu ndak kalu daripada pendapat mereka. Seolah-olah mereka lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, joleh. Kalau dah joleh sudah wadah. Kalau joleh sudah wadah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tapi lah joleh je ketua. Hadiah. Ada hadiah tu? Hibah. Jangan bayi joleh tu. Kalau lah meninggal tak ada bagiannya. Nah, yang meninggal enggak lah. Enggak kan mau pek je lah. Nya kalau bayi cucu lain babelot je dah. Jadi kini dan punya anak 3. Seorang lah meninggal buat duit. Tu dah nak bagi-bagi hadiah kini. Oh, anaknya. Tu kalau ancak diberi. Kalau ancak diberi. Tapi apakah tidak diberi itu dianggap tidak adil? Saya kata tidak. Kecuali cucunan dia anak yang lain itu diberi pula. Diberinya tidak diberi. Nah, kan gini nak bayar kan anak mah. Kan anak. Nan wak bayar kini nak naik duit kau kan masih makannya bu, masih berkewajiban. Nah lah mati kan tak ada makan lah, tak berkewajiban lah. Alhamdulillah. Gimana? Inyo kata duit lebih baik dulunya. Iya kata lah mati apa? Makanya kata duit itu capek ben. Iya tu. Jadi anak yang tinggal bodoh punya anak jual. Naniko aja lah meninggal, tinggal anak aja lah. Tu nak kan dibaik. Namanya anak jen berbantainya, anak ada bersodor. Dia benar ya lah. Kalau kan berbantai jodoh dia. Atau jen baiklah. Ini mereka kalau rumusnya, kalau sempat kita meninggal, siapa nak dapat mereka? Tentu ahli waris. Maksudnya cucu tadi dapat. Jalan terhijab deh anak-anak. Tu, anak aja deh. Siapa dia dahulu mati? Yang dahulu mati tak dapat jual lah mati. Dan dapat yang hidup. Kalau nak dapat cucu suap pak mati. Jadi kaum muslimin, tapi ini warisannya, warisan. Tapi kalau hadiah, hibah, wasiat boleh. Misalnya kini atuk akan meninggal. Tak pada anggar misal kan. Dia nak bagilah tu kau. Wah suasung. Dia akan meninggal. Anak dan bertiga, non berdua masih duit. Non lain kau tinggal anak ni duit dia ya. Nah, tentu dan lah tabayang dan non bodoh ni duit kau pasti dapat warisan. Cucu kau tentu lah terhalang, terhijab dari anak dan kau. Jadi tuanya, maka dan wasiatkan kepada yang tidak berhak mewarisi. Boleh wasiat untuk mereka, karena mereka tidak mewarisi. Yang tak boleh wasiatkan pada ahli waris. Kalau tu, cuman apa tak dibaik sebab anak tadi
ketika ayahnya tiada, itu tanggung jawab siapa? Ahli waris tadi yang kalau inya sempat mati, datuk dapat. Berarti datuk bertanggung jawab membawa anak tadi, cucu tadi. Kan ya? Sampai cucu kau mati tu tinggal harata. Dapat datuk? Dapat datuknya? Datuk tak ada penghijab dah. Yang namanya datuk, ayah, ayah tak ada penghijab dah. Datuk dihijab oleh ayah. Kau ayah tak ada orang. Berarti datuk dah dapat. Maka ketikanya dapat warisan, tentu ketikanya itu perlunya dibayar nafkah, kita yang bayarkan nafkah. Apa-apanya juga punya kewajiban itu. Makanya dibayar ni duit, mati tak dibayar. Betul. Tapi kalau kan mau pek contoh jadi besok orang jual. Nah, itu dia lah. Kalau kan mau pek jadi besok orang jual. Atau contoh tadi dia jangan biaya lah. Cucu besok dah. Faham tuaknya? Misal nawat 50 miliar tapi tidak tua, cucu tu lela 50 orang, ben cucu 1 miliar seorang. Lah, aman tu. Dah kan bang hijau ya lah. Hah? Apa? Anda apa aja apa dah segini anda? Enggak, masalahnya tadi adil atau tidak kan itu ya. Nah, makanya adil adalah pada anak kita. Wallahu alam. Oleh tuan, wa barakallahu fikum. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.